Baiklah, sebelum kita mulai menonton videonya kawan-kawan sekalian, sebelum ditonton, Sobat Cerdas subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal sosiokultural yang part kedua ya teman-teman sekalian. Yang mana kali ini kita kemarin itu sudah mempelajari soal sosiokultural dari 1 sampai 17, dan video kali ini kita akan melanjutkan yaitu soal dari nomor 18. Oh ya, maaf ya, lebih kali ini ya, banyak soalnya. Kita mempelajari khusus soal sosiokultural part kedua. Semoga materi ini bermanfaat untuk sahabat cerdas sekalian. Sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjut soal 18. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuai kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terdapat daerah lain. Jadi isian di sini yaitu nomor 18 ini ya. Ada namanya faktor geografis. Yaitu yang paling pas yaitu faktor geografis ini adalah jenis-jenis faktor alam yang mempunyai pertalian langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan manusia. Jadi jawaban paling pas adalah ya E ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 19. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antara suku bangsa. E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan yang miskin. Jadi nomor 19 ini ya itu ada kecuali ya. Jadi isiannya ya B ya teman-teman sekalian. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. Ingat ada kecuali. Kalau soal yang tahun kemarin itu banyak nih ya, banyak sekali ini ya kecuali ini ya yang keluar itu. Jadi harus teliti. Lanjut ke soal nomor 20. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, dan E. Keluarga. Nomor 20 ini ya. Jadi jawabannya adalah E teman-teman, keluarga. Yang mana keluarga ini adalah merupakan tempat pendidikan pertama di mana setiap orang mengenali nilai dan norma. Jadi dari keluarga terlebih dahulu baru menanam pondasi itu ya, pondasi nilai dan norma itu baru ke dunia luar seperti itu. Menurut saya, lanjut nomor 21. Menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. E. Menunda ketika melihat resikonya. Dan D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Jadi nomor 21 ini sudah kita bahas ya kemarin. Ada gambarannya. Jadi ya E ya. Yaitu jawabannya E, yang mana di sini mundur begitu melihat resikonya. Ini termasuk yaitu berani mengambil kesempatan meskipun berisiko itu merupakan langkah memperoleh keberhasilan. Jadi kalau kita takut maka tidak akan memperoleh keberhasilan seperti itu. Lanjut ke soal nomor 22. Kebudayaan rohaniah atau internal kultur meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karya dan karsa. Ingat jangan terbalik ya di sini ya.
ini ada kebudayaan apa namanya itu? Rohani. Nah, ingat kebudayaan rohaniah. Nah, dan juga internal kultur meliputi atau ini. Jadi kata kuncinya di situ ya. Apa? Jadi jawaban nomor 22 ini, ya jawabannya yang paling pas adalah B, cipta dan rasa. Yang mana cipta dan rasa ini, kebudayaan rohaniah itu ada atau internal kultur itu meliputi cipta dan rasa seperti itu. Lanjut ke nomor 23. Yang disebut dengan pembangunan nasional, yaitu A, pembangunan untuk lebih maju, B, pembangunan untuk suatu negara, C, pembangunan menyeluruh, D, pembangunan yang berbudaya, E, pembangunan sesuai kemampuan. Jadi nomor 23 ini, isian yang paling pas adalah, ya isinya adalah D ya teman-teman sekalian. Yang mana pembangunan yang berbudaya. Ingat soal ini mengacu kepada aspek wawasan kebangsaan ya. Jadi sebelumnya kemarin itu Mimin sudah sampaikan bahwa sosial kultural ini banyak sekali aspeknya, seperti itu. Integritas ada, sudah itu kewawasan kebangsaan masuk di sini. Jadi dia meliputi ya. Yang mana nomor 23 ini, pembangunan nasional itu harus tetap mengedepankan keragaman budaya di Indonesia. Lanjut ke soal nomor 24. Ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, saya A mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B mengambil waktu untuk menenangkan diri, C bersedih hati, D melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, jadi di sini yaitu teman-teman, ini tampaknya dalam pengendalian diri. Nah, jadi itu terhadap apa nama itu? Kehidupan sosial kita seperti itu. Jadi nomor 24 ini masuk ke ranah, ya jawabannya adalah D ya teman-teman sekalian. Yang mana D ini, introspeksi dan memperbaiki kegagalan itu merupakan bentuk pengembangan diri menuju lebih baik seperti itu. Lanjut ke soal nomor 25. Yang termasuk unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Jadi nomor 25 ini teman-teman yaitu bahasa dan kesenian itu merupakan salah satu bentuk unsur kebudayaan. Jadi nomor 25 yang paling pas yaitu C ya. Jadi ada kesenian di sini masuk ya, bahasa dan kesenian itu unsur kebudayaan. Jadi walau Indonesia ini banyak sekali bahasa dan juga bahasa kesukuan atau kesenian yang terdapat di setiap seluruh Indonesia. Kalau tarian ini termasuk kesenian juga. Jadi dia meliputi semua ini ya. Ini paling klub seperti itu. Lanjut ke soal nomor 26. Masalah sampah sedang menjadi persoalan serius di kota saya. Sebagian besar TPA ditutup dan tukang sampah kesulitan membuang sampah, termasuk di perumahan saya. Yang saya lakukan adalah A. Tetap membuang sampah di tempat sampah depan rumah. Masalah TPA merupakan masalah tukang sampah. B. Membuat pengelolaan sampah sederhana di lingkungan rumah untuk mengurangi masalah sampah. C. Mengurangi jumlah sampah yang dibuang. D. Mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya. E. Berkomunikasi dengan pengurus RT untuk mencari solusi permasalahan sampah ini. Jadi kita di sini untuk mencari lebih detail lagi seperti itu. Jawaban yang paling pas nomor 26. Ya, jawabannya adalah D ya teman-teman sekalian. Jadi nomor 26 ini kenapa D, yaitu mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya merupakan bentuk mengelola perubahan dan mengambil keputusan. Ingat, jangan sekali-kali kita itu tidak ada keputusan atau ingin tahu seperti itu di mana tempat yang paling bagus untuk pembuangan sampah ini. Jadi harus teliti ya teman-teman. Nomor 27. Suatu hari Anda pergi
ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, jadi di sini kita memberi sikap kita terhadap kebudayaan yang ujung-ujungnya membunuh setiap hewan. Jadi kita di sini harus mengambil keputusan yang pas. A. Mengomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Jadi nomor 27 ini teman-teman sekalian, paling pas jawabannya yaitu jawabannya adalah A ya. Mengomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Apabila kita sudah menyampaikan seperti itu, namun dari pihak suku masih melakukan, maka itu tidak ada salahnya lagi terhadap diri kita, karena kita sudah memberi solusi dan memberi teguran atas himbauan dari pemerintah. Itu ya teman-teman sekalian, nomor 27. Dan ya di sini ada, nanti ya kita bahas ini ya. Kita lanjut ke soal yang lain dulu ya. Ya, lanjut ke soal yang lain. Baiklah, lanjut soal sosial-kultural lagi teman-teman. Ke soal nomor 28. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang tidak saya sukai. Sikap saya: A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakan untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakan untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Jawaban yang paling pas di sini adalah nomor 28 ini jawabannya B ya teman-teman sekalian, yaitu menggunakannya untuk keperluan saya. Jadi di sini sikap menghargai pemberian orang lain itu merupakan bentuk aktif mengembangkan sikap saling menghargai. Nomor 29. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nomor 29 ini jawabannya paling pas adalah E ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini E yaitu kompetensi mengelola perubahan menuju lebih baik dengan cara mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Jadi kita itu nomor 29 ini yaitu mengelola perubahan. Jadi mengelola perubahan itu dari hal yang buruk untuk ke yang baik dengan menggandeng pihak lain seperti itu. Lanjut nomor 30. Hasil budaya berikut yang berupa kebudayaan immaterial adalah A. Candi, gereja.
B. Bahasa, adat, dan ilmu. C. Religi, masjid. D. Patung, lukisan. E. Tarian, film, dan TV. Nomor 30 ini yang paling pas, yaitu ya nomor 30 ini B ya teman-teman sekalian. Bahasa, adat, dan ilmu. Yang mana kebudayaan immaterial ini adalah kebudayaan yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Contohnya yaitu seperti bahasa ini tadi, ada bahasa, ada adat, dan juga ilmu. Seperti itu ya. Itu immaterial namanya ya. Lanjut ke soal nomor 31. Anda senang tinggal di lingkungan yang, nah jadi di sini tentang diri kita ya, untuk mencari sesuatu di dalam kehidupan sosial kita. A. Rumahnya berdekatan. B. Tertutup. C. Sepi. D. Suasana individual. E. Suasana penuh kekeluargaan. Jadi 31 ini sudah barang tentu sudah tahu ya. Jadi suasana penuh kekeluargaan. Jadi di mana suasana berpenuh kekeluargaan ini yaitu tempat tinggal akan terasa nyaman apabila suasananya itu penuh dengan kekeluargaan, yaitu jadi kita itu ada kedamaian di situ ya. Lanjut ke soal nomor 32. Saat ini kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah semakin banyak sekali. Ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, yang Anda lakukan adalah, ingat ini sikap Anda ya sebagai guru seperti itu. Menasihati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti berteman dengan cara yang baik. D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. E. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying. Jadi nomor 32 ini yang paling pas yaitu ya mencari permasalahan ya, penyelesaiannya terhadap masalah tersebut. Jadi yaitu jawabannya C teman, yaitu mempertemukan pelaku korban. Nah di sini ada pelaku, ada korban. Nah jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut ke soal nomor 33. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan saksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada banyak orang. Jadi kalau kita gagal mencapai ada pencapaian seperti itu, maka yang kita inginkan apa seperti itu. Jadi nomor 33 ini yaitu ya jawabannya adalah D teman-teman sekalian, yang mana melakukan introspeksi. Nah ingat ini ada pertama itu kita koreksi diri kita sendiri dan sudah itu memperbaiki kegagalan kita. Jadi di sini nomor 33 itu melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan adalah yaitu bentuk dari pengembangan diri. Ingat pengembangan ya, ada apa namanya itu, ada pengembangan untuk diri kita sendiri seperti itu agar bisa lebih maju lagi. Lanjut ke soal nomor 34. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tugas tersebut. Jadi sikap kalian ya di sini ya harus teliti dulu di sini. Apa yang kalian ambil keputusan itu menyangkut pekerjaan kalian atau pertimbangan dari atasan seperti itu. Nomor 34 yaitu ya nomor 34 D ya teman-teman sekalian. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Jadi seperti itu. Misalkan maksudnya dari 34 ini, kita jangan mengatakan bahwa kita itu bisa semua. Kalau kita kurang misal, ya kita bicara kita belum bisa seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan. Jangan berbelit-belit dalam memberi apa namanya
memberi pernyataan seperti itu ya. Lanjut ke nomor 35. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi nomor 35 ini yang paling pas adalah ya, jawabannya adalah C ya teman-teman sekalian. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ingat, ada keahlian dan keterampilan. Jangan mengasih pekerjaan itu kepada orang yang belum tahu seperti itu. Lanjut ke soal nomor 36. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan lakukan sesuai dengan terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jadi nomor 36 ini yang paling pas jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian. Yaitu saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Jadi kita memprioritaskan sesuatu itu ada pertimbangannya, kapan itu akan terjadi seperti itu. Sudah itu sasarannya pas apa tidak, deadline-nya waktunya seperti itu. Cocok deadline itu dengan catatan kita sendiri. Lanjut ke nomor 37. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jadi nomor 37 ini yaitu jawabannya adalah A ya teman-teman. Yang mana ini mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Yang mana di sini nomor 37 ini maksudnya yaitu mendelegasikan tugas itu oleh pemimpin berdasarkan keahlian dan kemampuan staf kita. Jadi kita sudah tahu staf kita itu mampu apa tidak mengerjakan hal-hal tersebut yang akan kita berikan. Lanjut ke soal nomor 38. Seberapa sering Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan saat ada tamu, rapat, dan telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal tersebut. Jadi nomor 38 ini ya teman-teman, yaitu integritas. Jadi dalam integritas dalam bekerja itu secara profesional menanggapi berbagai gangguan. Walaupun gangguan itu sering terjadi terhadap apabila kita sedang melakukan pekerjaan. Jadi nomor 39 paling pas yaitu 38 paling pas yaitu adalah isiannya B ya teman-teman sekalian. Yang mana B ini saya menyortir. Jadi kita pilih-pilih dulu apakah itu penting atau tidak seperti itu ya. Lanjut ke 39. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jadi nomor 39 yaitu isiannya paling pas ya, yaitu A ya, selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Jadi di sini kita dituntut yaitu percaya diri dan optimis dalam menyampaikan dan memberikan gagasan pada setiap forum seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 40. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting.
karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting, karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting, tapi yang utama adalah target. Jadi di sini nomor 40 yang paling pas yaitu ya E ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini kekompakan dan kebersamaan itu mencapai keberhasilan, serta target merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bekerja sama dalam tim. Jadi kita itu kekompakan itu penting dan target itu lebih penting lagi. Jadi sekali bekerja itu kedua-duanya dapat ya teman-teman. Ya, jadi lanjut ke soal nomor 41 ya teman-teman sekalian. Baiklah, nomor 41. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menghadapi masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jadi di sini yang paling betul isinya adalah ya di sini kita diutamakan untuk kerjasama ya antara tim. Jadi kita itu ada namanya itu kerja kerja sukses atau kerja ada hasil seperti itu. Walaupun ada permasalahan harus diselesaikan oleh sesama dari tim tersebut. Jangan saling melempar permasalahan apabila ada masalah di dalam tim seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling pas di sini yaitu jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D ya teman-teman sekalian. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Lanjut ke soal nomor 42. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya, jika baik saya katakan baik dan jika tidak saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Maaf ya, E nya ya di ujung tadi ya. Ya, jawabannya 42 ini adalah ya apresiasi positif, yaitu saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Jadi apresiasi positif itu yaitu selalu berpikiran yang jernih atau berpikiran yang baik ya. Terus ke nomor 43. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Jadi di sini dilihat yaitu jiwa sosial kita ya, seperti itu. A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya meminta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi nomor 43 ini yang paling pas, yaitu ya jawabannya adalah B ya teman-teman. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Jadi kita itu ibaratnya misalkan dalam pekerjaan itu sangat sulit sekali, kita tidak bisa mengerjakan apabila itu dikerjakan sendiri. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu, maksudnya
Sesudah itu kita, apabila kemampuan kita sudah tidak bisa lagi, baru kita meminta tolong kepada orang lain. Di sini dilihat cara profesional kerja kita. 44. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Tidak puas ini yang E ya. Jadi nomor 44 ini yaitu jawabannya adalah D. Jadi D ini maksudnya mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Nah, kalau yang C ini sebisa mungkin kedua target. Jadi tidak mungkin kita seperti misalkan dalam pekerjaan itu ada setengah-setengah seperti itu. Jadi kita harus ada target terlebih dahulu yang harus diselesaikan, baru melakukan target individu kita. Lanjut ke soal nomor 45. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Ini sangat jelas ya nomor 45 ini. Nomor 45 ini yaitu apa? Yang lebih lengkap lagi. Ya. Yaitu ada B ya di sini aja. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Jadi kalau yang E ini jelas keadilan adalah yang utama. Jadi tidak dimutakhirkan atau tidak tidak dimutlakkan seperti itu. Jadi kalau yang nomor A ini tergantung toleransi atau tidaknya, itu tidak termasuk adil ya. Yang dinamakan adil itu tepat pada sesuai pada tempatnya, tidak berat sebelah, dan dilakukan secara bersama-sama atau mufakat seperti itu. Lanjut ke nomor 46. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan. Jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Mengarahkannya di sini. Jadi nomor 4, apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor. Jadi diskusi ini kita itu jangan egois atau hanya ingin pendapat kita saja didengarkan atau mengarahkan orang lain untuk mengikuti pendapat kita, itu tidak benar ya. Jadi di sini nomor 46 ini yang paling pas jawabannya adalah A ya. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Jadi kita itu aktif dan kita menyuruh teman-teman untuk ikut berpartisipasi juga seperti itu. Jadi yang mana nomor 46 ini yaitu selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif mengemukakan pendapat merupakan bentuk di sini bentuk pengembangan diri dan komunikasi yang baik. Jadi setelah kita mengungkapkan pendapat kita, maka kita ajak juga teman-teman untuk berpartisipasi. Ya, jadi A ya teman-teman isinya. Lanjut nomor 47. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Ya, di sini ya teman-teman, isi yang paling pas yaitu A ya.
saya selalu menunjukkan inisiatif bekerja. Jadi kita itu integritas dalam pekerjaan, profesional atau proporsional, seperti proporsi kita itu ibaratnya prestasi kita itu inisiatif dari kita sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Lanjut ke soal nomor 48. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengerjakan orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Mengajak di sini ya. Jadi isian nomor 48 ini teman-teman yang paling pas yaitu ya D, menstimulasi. Menstimulasi itu ibaratnya merespon orang lain seperti itu ya, untuk mau bekerja dengan baik. Jadi kita itu mengajak ke hal yang lebih baik lagi seperti itu ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 49. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy atau budget kekurangan dari budget seperti itu, dari dana. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Ya, nomor 49 ini yang paling pas jawabannya yaitu ya D, yaitu D ini orientasi ya. Yang mana 49 ini yaitu orientasi pada hasil dengan berdiskusi sesama rekan kerja dalam melaksanakan tugas dengan baik. Jadi ada orientasi kita seperti itu. Lanjut ke nomor 50. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jadi di sini ya teman-teman sekalian, isian nomor 50 ini yang di situ yaitu prosedur kerja yang baik menurut kita seperti itu ya. Di sini ada meskipun berbelit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh seperti itu. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. Jadi tidak semata-mata kita melaksanakan arahan atasan karena tidak semua itu bersifat baik. Lanjut nomor yang C-nya, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. Jangan. Jadi kita itu jangan bekerja dengan kehendak kita sendiri. Yang D itu menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Nah, yang lebih maju ini juga mendekati, namun ada yang lebih pas lagi. Yang E ini ya teman-teman, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jadi kita itu melakukan ide yang baik, seperti itu, inovasi dari kita itu membentuk sesuatu itu yang baru dan berkelanjutan. Jadi bisa dikerjakan untuk selanjutnya itu agar lebih efektif dan efisien lagi. Ya, itu soal-soal tentang sosiokultural. Memang agak mirip-mirip ya teman-teman sekalian. Soal ini dia ada tentang kepribadian, wawasan kebangsaan, sesudah itu ada sosial, kebudayaan, budaya kerja, integritas. Jadi berbaur jadi satu. Jadi harus dikuasai secara mendalam. Baiklah, sebelum Mimin tutup ini, kita ada soal bonus ya dari Mimin sini, yaitu soal pedagogik untuk semua guru dalam masa COVID ini. Semoga saja masuk ini ya, soal ini. Ya, di sini soal pedagogik ini Mimin ambil dari
kejadian-kejadian yang mana selama dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ini ya. Lanjut saja, langsung saja. Pedagogik ini teman-teman. 1. Penentuan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada A. Kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. B. Tuntunan masyarakat dan tingkat sosial ekonomi siswa. C. Kompetensi yang harus dikuasai dan tuntutan masyarakat. D. Karakteristik siswa dan tuntutan masyarakat. E. Kompetensi bebas dalam satu pintu. Jadi di sini ya teman-teman, isian yang paling pas yang mana isian ini kita lihat dulu ya. Penentuan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran itu hendaknya didasarkan kepada apa? Ya, jawabannya kepada kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. Ya, lanjut nomor 2. Dengan adanya COVID-19 berdampak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Semua pendidikan dari level terbawah sampai perguruan tinggi terkena dampaknya. Untuk menjaga stabilitas pendidikan khususnya pencegahan COVID-19. Pada satuan pendidikan, pemerintah melalui Mendikbud mengeluarkan kebijakan A. SE nomor 3 tahun 2020, B. SE nomor 13 tahun 2020, C. SE nomor 2 tahun 2020, D. SE nomor 12 tahun 2020, E. Surat SE nomor 4 tahun 2020. Jadi di sini yang nomor 2 ini yang paling pas isiannya adalah ya SE nomor 3 tahun 2020 seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Era 4.0 atau 4.0 bertemu dengan momen COVID-19 membuat seluruh stakeholder berinovasi dalam berjalannya pendidikan. Selain itu, siswa juga dituntut untuk mendapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktif, C. Behaviorisme, D. Kognitif. Nah, jadi jelas ini ya, kalau guru harus tahu sibernetik ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Dengan adanya wabah COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami revolusi signifikan, yaitu menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses pembelajaran dalam jaringan daring. Daring ini salah satunya menggunakan fasilitas live streaming dari aplikasi yang bisa diakses oleh semua siswa. Dengan fasilitas ini, semua orang bisa mengikuti pembelajaran secara audiovisual dan live saling menyimak. Contoh aplikasi untuk mendapatkan fasilitas kecuali A. Google Classroom, B. Google Form, C. Instagram, D. YouTube, E. Zoom. Ya, jadi untuk lihat ini ada namanya live streaming ya. Nah, ini ada kata live streaming. Sudah itu bisa secara audiovisual ini maksudnya bisa lihat orangnya seperti. Kalau di Classroom ada masuk. Ini kecuali ya. Google Form. Nah, ini dapat dipertanyakan. Instagram positif ada video visualnya. YouTube ada. Zoom ada. Jadi isian nomor 4 ini yaitu ya Google Form. Jadi jawabannya B ya teman-teman sekalian. Ya, itulah teman-teman sekalian. Soal bonus hanya 4 soal dari Mimin untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam lagi untuk kedepannya ya. Di sini Mimin harapkan silakan bisa di-download video ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan kirim ke media sosial yang kalian punya. Untuk itu kita membuat ini saran dari Mimin ya. Silakan teman-teman sekalian membuat schedule pembelajaran. Misalkan
hari Senin itu kalian harus melakukan yaitu pelajaran pedagogik terdahulu. Sudah itu 2 hari pedagogik. Sudah itu bagian dari kebidangan kita sendiri. Terus yang kedua skolastik atau manajerial bisa juga. Jadi setiap hari itu kalian ada schedule untuk membuat daftar pembelajaran yang harus kalian penuhi setiap harinya, karena itu adalah pesan dari Mimin karena sudah Mimin lakukan pada saat tes kemarin. Jadi dalam setiap hari itu misalkan dalam grup kalian itu ada grup misalkan. Nah, dalam grup kalian harus membuat jadwal pembelajaran apa saja yang akan dikerjakan pada setiap harinya. Jadi batasan waktunya itu hari apa, seperti misalkan hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu libur, begitu ya, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, kita kali ini belajar yaitu pedagogik, namun terasa TKP ya teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kita masuk ke soal ini, terlebih dahulu Mimin bersaran untuk kalian siapkan pensil dan buku tulis, karena Mimin tidak menyebut jawaban A, B, C, D dan E nya ya. Jadi kini Mimin akan menyebutkan jawabannya, tidak membaca, maksudnya Mimin tidak menyebutkan jawabannya ya. Lanjut, Mimin akan membaca soal saja, nanti kalian pilih sendiri A, B, C, D, E. Jadi kalian tulis, nanti sambilan jawab di pause. Sesudah itu kalian lihat berapa betul kalian. Jadi seperti itu ya. Kita seperti mengikuti try out saja ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut ke nomor 1. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah. Jadi teman-teman pilih A, B, C, D, E. Silahkan tulis di buku kalian, nanti kalian akan mengetahui bahwa berapa betul kalian atau berapa salah kalian. Jadi kita belajar lebih optimal lagi kali ini ya teman-teman sekalian. Ya. Di sini dia mempersiapkan pembelajaran. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang digunakan. Yaitu jawaban paling pas adalah ya. Lanjut soal nomor 2. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ya, lanjut ya. Ini kita kemarin sudah membahas tentang silabus dan RPP. Jadi silakan tulis jawaban kalian di buku tulis kalian sendiri. Nanti Mimin kasih jawabannya pada grup ya. Jadi kita belajar try out dulu pada hari ini. Terus soal nomor 3, di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi teman-teman pilih A, B, C, D, dan E. Tulis di buku kalian ya. Jadi di sini teman-teman kita coba mengoptimalkan lagi dalam pembelajarannya. Jadi perkembangan kita seperti apa, seperti itu. Lanjut nomor 4. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Merupakan ya, jadi di sini dia ingin tahu apakah ini termasuk dengan tujuan, prinsip, fungsi, hasil, atau tujuan dan prinsip. Jadi teman-teman sekali lagi Mimin sarankan untuk di pause dulu sambil kalian mencatat di buku ya. Jadi kali ini misalkan optimal dengan pembelajaran ini, Mimin akan terus lanjut pembelajaran dari sini. Tetapi jika jawaban itu
kesalahan dalam belajar seperti ini, silakan komen dan nanti tuliskan jawaban kalian itu di bawah ya, di komentar ya, betul berapa, nanti salahnya berapa ya. Terus nomor 5, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar atau KD. KD-nya itu mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikatornya adalah menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah, maksudnya ini prinsip yang digunakan itu seperti apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D atau E? Jadi teman-teman, sekali lagi Mimin harap untuk dicatat ya. Nanti betulnya berapa, salahnya berapa, tulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 6. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah, jadi kita menunjukkan seperti sifat teladan kita. Jadi sebagai patriotisme, ingat patriot, A, B, C, D, E. Tulis dulu teman-teman sekalian di bukunya. Ya. Kalau sudah dibaca, kita next ya ke soal nomor 7 lagi. Oke, kalau sudah lanjut ke soal nomor 7. Pak Banu adalah guru bahasa Inggris di suatu sekolah di Kota Tegal. Beliau memberi tugas kelompok untuk membuat prosedur teks. Dari informasi yang diterima Pak Banu, hasil karya salah satu kelompok belajar hanya dikerjakan seorang peserta didik saja, sementara peserta didik lain hanya titip nama. Reaksi Pak Banu terhadap kelompok tersebut adalah, nah jadi ini kita sering temukan pada siswa-siswa seperti itu, mana siswa-siswa yang pintar jadi dijadikan alat saja seperti itu. Jadi yang tidak mengerjakan itu hanya menitip nama seperti itu. Jadi bagaimana reaksi kita sebagai guru seperti itu, maksudnya di sini. Silakan teman-teman pilih dulu A, B, C, D, E. Jadi di sini kita diajarkan dengan memberi terapi seperti itu, atau dengan kata lain menegur siswa-siswa yang kurang kreatif dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh guru. Jadi cara kita itu seperti apa dulu? Jadi harus bagaimana seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, seorang guru memiliki salah satu peserta didik yang merupakan anak dari kepala sekolah. Peserta didik tersebut memiliki nilai yang rendah. Tanggapan guru dalam memberi nilai kepada peserta didik tersebut adalah, jadi kita memberi tanggapan seperti itu ya teman-teman. Jadi di kelas kita itu ada peserta didik anak dari kepala sekolah kita, namun peserta didik tersebut memiliki nilai yang rendah seperti itu. Jadi tanggapan kita bagaimana kepada peserta didik kita tersebut. Di sini belajar profesional kita ya. Kalau dalam guru itu ada kompetensi profesional seperti itu. Nah, di sini kita dilatih seperti itu ya teman-teman. Dalam 4 kompetensi itu. Jadi kita kalau seorang guru harus tahu dulu ya. Jadi kalian buka lagi apa 4 kompetensi guru tersebut. Ya, kalau sudah dicatat kita lanjut ke soal nomor 9 ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut ke soal nomor 9. Anda adalah guru baru di sekolah Manis Madu. Sekolah tersebut memiliki masalah dengan kedisiplinan peserta didiknya.
Pihak sekolah meminta Anda sebagai guru baru yang belajar di sekolah tersebut untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik yang sering melakukan pelanggaran. Pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja, akan tetapi tidak dianggap lembur dan oleh sekolah. Maka yang Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah, ya di sini melihat sekolah kita di sekolah baru seperti itu. Ada sekolah yang ingin memberikan pembinaan rutin, namun di luar jam kerja kita belajar, maksudnya ngajar. Jadi tidak dianggap lembur atau tidak ada insentif lah seperti itu dari sekolah. Maka kalian itu harus bagaimana, seperti itu maksudnya di sini. Ya, kalau sudah dibaca, sudah ditulis, kita lanjut ke soal nomor 10. Sudah teman-teman sekalian? Ya, nomor 10. Anda sedang makan di kantin sekolah dengan teman sesama guru dan beberapa siswa. Anda selalu mengajarkan pada siswa untuk menghormati makanan dengan cara menghabiskannya sesuai dengan ajaran agama. Kebetulan, rasa masakan yang disajikan sama sekali membuat Anda tidak berselera. Apa yang Anda lakukan sebagai guru yang menjadi panutan siswa Anda? Nah, jadi di sini kita itu harus memberi panutan sikap kita seperti apa terhadap makanan yang tidak kita selera, seperti itu. Jadi di sini teman-teman, saya memberi soal ini supaya nanti ada soal manajerial kan, seperti itu. Jadi di sini Mimin memberikan soal pedagogik plus seperti soal manajerial, karena guru itu perlu ya dituntut dalam 4 kompetensi tersebut. Jadi setiap guru mempunyai harus ada integritas tersendiri, karena harus sesuai dengan undang-undang yang mana telah diatur oleh peraturan Kemendikbud dan peraturan KMA. Jadi ada peraturan Kemendikbud dan Kementerian Agama, seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, kalau sudah semua silakan dilihat catatannya. Boleh dilihat catatannya. Nah, di sini Mimin memberi kunci jawaban yang kita kerjakan soal ini tadi. Ya. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan budaya nasional adalah A. Menolak setiap unsur kebudayaan lain, B. Mengubah total kebudayaan yang ada dan ke budaya yang baru, C. Mengambil kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru, D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Nah, jadi sampai D ini ya. Maaf ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya di sini yaitu, ya jawabannya adalah D ya. Setiap suku bangsa memiliki budaya tersendiri yang menjadi ciri khas suku tersebut, sehingga keanekaragaman suku bangsa dapat memperkaya budaya dan kehidupan bangsa. Nah, jadi ingat, ini kembali ke budaya nasional, seperti itu. Ingat, ada kata kuncinya di sini, budaya nasional. Nah, apa tujuannya itu suku bangsa itu membuat budaya nasional? Jadi jawabannya yang pas tadi, ya jawabannya adalah D ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini bukan merupakan gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial, adalah A. Adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti persamaan tujuan, cara melakukan sesuatu. B. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. C. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. E. Hanya peduli terhadap tetangga yang sekelompok. Jadi jawaban di sini nomor 2 adalah ya nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan gejala menunjukkan adanya konflik. Ya, ingat, gejala tidak menunjukkan gejala. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian. Yaitu ya persamaan pandangan itu antar kelompok
menyebabkan kerukunan di masyarakat dan terhindar dari konflik, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah: A. Saling menghormati sesama umat beragama, B. Kebebasan memilih agama yang diyakini, C. Berdoa menurut keyakinan, D. Merayakan hari besar agama, E. Menganggap agama lain salah. Nah, di sini jawaban yang paling pas adalah yaitu A ya. Saling menghormati sesama umat beragama, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seorang atau organisasi tertentu dalam interaksi dengan lingkungan disebut: A. Moral, B. Perilaku, C. Etika, D. Norma, dan E. Profesionalisme. Jadi jawaban nomor 4 adalah C, teman-teman, yaitu etika. Jadi di sini etika ini maksudnya di sini adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, seperti itu. Jadi etika. Lanjut ke soal nomor 5. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan jiwa tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwa kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Dina. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Jadi nomor 5 ini jawaban paling pas adalah jawabannya adalah C ya teman-teman sekalian, yaitu seharusnya diterima karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa, seperti itu ya. Jika sudah dinyatakan sembuh, seharusnya panitia itu tidak mempermasalahkan hal tersebut, maksudnya seperti itu. Lanjut ke soal nomor 6. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Jadi nomor 6 adalah nomor 6 ini isiannya adalah D ya teman-teman sekalian. Isiannya yaitu menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi interaksi kita itu berinteraksi atau beradaptasi lah, seperti itu ya. Nomor 6 ini yaitu sebagai peserta diklat sudah seharusnya kita itu menerima aturan dan berusaha ramah kepada peserta diklat lain, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu anak keluarga tersebut akan libur di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? A. Mengajak mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. D. Menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ya, jawaban nomor 7 ini adalah teman-teman sekalian yaitu E ya. Jadi di sini jawaban kita itu nomor 7 ini menjadi perpanjang tangan
orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi kita memberi contoh seperti itu. Dan sebagai perekat bangsa, yaitu menjadi wakil pemerintah dalam mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya, ternyata di daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukan secara bersinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Jadi nomor 8 ini jawaban paling pas, yaitu ya C ya teman-teman sekalian. Yang mana ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Jadi di sini yaitu aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persamaan, persatuan sebagai bentuk peka memahami dan yaitu menerima kemajemukan budaya bangsa, seperti itu ya. Jadi lanjut ke nomor 9. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang baik sebaiknya disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan sekelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana harmonis. Jadi di sini sudah tepat ya, sudah jelas seperti itu. Nomor 9 ini adalah suatu negara itu mengizinkan rakyatnya, yaitu opini yang sebaiknya tidak disampaikan. Ingat, yang tidak disampaikan yaitu berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara, yaitu lengkap itu ya, sara itu ya. Kalau mempersatukan ada namanya perasaan lain. Kalau sara itu pas ya, banyak itu, seperti yaitu sebagai perekat bangsa harusnya tetap kita itu menghargai perbedaan dalam berbagai tindakan, termasuk dalam beropini. Lanjut ke soal nomor 10. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepahaman dengan saya karena kekompakan itu penting. B. Memilih orang-orang yang berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Jadi nomor 10 ini sudah jelas, yaitu yang lengkapnya adalah di E teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 11. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai pimpinan adalah A. Memfasilitasi tempat untuk beribadah agar mereka di lingkungan beribadah mereka di lingkungan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Jadi jawaban paling pas yaitu di nomor 11 ini, yaitu ya, nomor 11 adalah D ya teman-teman sekalian, yaitu menyediakan kebutuhan beribadah setiap karyawan merupakan bentuk peka memahami dan menerima kemajemukan. Jadi memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan, semuanya seperti itu ya.
toleransi, karena yang ditanyakan tadi yaitu muslim. Nomor 12, yang merupakan pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia adalah A. Dinamis, B. Prasaja, C. Gotong royong, D. Demokrasi Pancasila, E. Musyawarah untuk mufakat. Nah, ini kalau orang Pancasila sudah tahu ini ya. Sistem sosial budaya kita apa seperti itu? Yaitu nomor 12 ini adalah ya D, yaitu demokrasi Pancasila, yaitu merupakan dasar dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu. Bebas namun masih ada aturan yang melekat, gitu ya. Nomor 13, agar perubahan sosial, tata laku dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diciptakan peranata-peranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia, yaitu A. Pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya, C. Sikap lebih percaya kepada kemampuan sendiri, C. Berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri, D. Mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah, E. Semua pilihan benar. Jadi nomor 13 ini yang pas adalah ya, jawabannya adalah E ya. Jadi semuanya benar seperti itu ya. Nomor 14, letak geografis Indonesia. Sumber daya alam dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mempunyai A. Suatu pendidikan nasional, B. Perilaku yang berpedoman pada norma-norma yang berlaku, C. Sistem manajemen sosial bagi terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, D. Sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, E. Politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Jadi nomor 14 ini jawaban paling pas adalah E ya, politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan yang berkeadilan bagi rakyat. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Yang mana itu yaitu bentuk pengamatan, yaitu pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu berkeadilan pada sektor masyarakat. Nomor 15, pada proses kebudayaan, proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan sosial dinamakan A. Difusi, B. Asimilasi, C. Sosialisasi, D. Akulturasi, dan E. Internalisasi. Jadi nomor 15 ini adalah ya, jawabannya C ya. Sosialisasi adalah proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan yaitu manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan sosial, yaitu jawabannya 15 tadi C. Pas ya, nomor 15 itu nomor 15 tadi yaitu C ya teman-teman, sosialisasi. 16, siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen dan lain-lain pada masyarakat Yogyakarta merupakan contoh wujud kebudayaan yang berupa A. Aktivitas, B. Ide atau gagasan, C. Artefak, D. Hasil budaya, E. Karya. Nomor 16 ini sangat aktivitas, yaitu siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen merupakan beberapa kegiatan budaya yang dilakukan masyarakat Jogja, seperti itu. Nomor 17, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada, nah ini harus tahu undang-undangnya, Undang-Undang nomor 36 tahun 1999, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jadi jawaban nomor 17 ini yang paling pas adalah ya, yang lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pas ya, sudah ya, sampai kita pelajari ini sampai ke soal nomor 17. Jadi di sini teman-teman sekalian, Mimin berharap teruslah mendukung channel Mimin karena belajar di Baladas CH Cerdas ini akan memberi pengalaman dan keilmuan
atau keilmuan tambahan dalam menghadapi tes P3K ini. Karena soal-soal yang Mimin berikan ini yaitu berdasarkan dari SIM PKB dan berdasarkan soal-soal dari teman-teman yang tes pada saat P3K kemarin. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-temannya di media sosial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.